Fenomena yang seperti ini kan juga mulai banyak sekarang mencuat begini. Pokoknya yang ceramah-ceramah tentang berbohong, bulan ikuti lau satu hari itu banyak yang sesat. Ini apa bagian saking unen-unen yang Jawi silome perahu gabus. Silome gabus tinggal waktu hitam. Bagi waktu hitam selama ini bu dikuyok-kuyok main mawon. Bila Allah mau semenang wae, yang mau dan diuang fitro teman-teman. Neng pun kebangetan, neng pun waktu itu ditinggul, ini ngenani beraduk, ini menyonyong. Ngenani jodoh mereka dipecah. Nah, sebetulnya silem gabus niku karena dakwah langsung tidak berbobot niki, aku ini silem. Terus wonten tembung marit yang Jawa, akhir zaman ini mungkin merebut zaman elo. Cina Londo tegese niku wong sing monco. Niku karek sak judul wong Jawa isih utuh separuh. Ana apa kira-kira wani wong sak judul wong separuh. Kira-kira. Mulane niki mumpung dereng kejadian sing kados ngoten niku. Para ustaz baik niku keturunan Arab apa ustaz Jawa sing lambene dirasa ngering niku ndang doleren dan tobat. Aja dalang tok wong tobat. Jadi Ustaz Wahabi itu yang memperpecah belah terus. Nggih, berkaca niki tiyang Jawa piyambak pun diracuni. Uripe no Jawa ngaku Jawa tapi uteke mboten kerja. Ini perlu segera diluruskan. Nah, diluruskan secara dilingo ora kena teman-teman nggih. Balik waktu hitam niku malih wau. Nah digocok nang sirahe. Jadi Pak, saya menyadari betapa sulitnya kemudian meninggalkan sebuah kebenaran apa yang sudah kita yakini benar gitu ya. Padahal kan sebenarnya kita ini harus senantiasa berproses mencari kebenaran yang benar-benar terjadi. Dan Sulawesi kan diingatkan Pak, kalau sinami dengan pondokan, terus menjadi jamaah salafi, nanti terus itu tahrir, nanti dan toriko ini pulau belajari, sinau ke Jawa, ke Jawa. Itu kalau nggak nyari sampai seperti itu menuju pemahaman yang universal itu nggak gampang loh Pak. Yang lain pun ngoriin kan sampun nate saja ilmu apapun, baik agama, kapitayan dan lain sebagainya. Kok orang sembimbing kan jasa piyambak datang mati kesayangan atau tidak bisa menyenangkan kita, mendingan tinggal. Aku ngerasa dipelajari. Lah apa belajar ilmu tiba nyusahno urip, tiba ngerusui lho Pak. Karena lu belum bisa belajar. Makanya api-api itu yang lu malah sing ora diaduman beber pisan ngono lakune apik. Karena lu sejak sampe iki kemarin. Kawan ngoten. Timbangane napa? Tendensi kali agama nyatane agama sing dianggep apik nggih. Kathah tiang-tiang sing nyepeng agama apik itu dadi rusak. Teng kapitayan nggih ngoten yo ora saiki wong kapitayan niku nggih sing fatwae niku ngawur. Sing nyasar-nyasarno wong. Sing sampai ngengken muridé pedang nglampahi iki akhire napa dilalap banjir, dilalap banyu. Jadi kanten pribadi ini piyambak, kula mboten menyalahkan agamanya, kula menyalahkan oknum sing memegang agama niku. Kok kebangetan men lain keluwehi kalih panguwase pangeran. Mestine sadar awak dhewe iki makhluk kawula. Tujuane kawula niku napa to ngabekti ibadah. Yen namung niku ora sandamel ketentuan sing ketentuan niku melebihi ketentuane Allah. Ketentuan Tuhan. Wong anu ya, apa ibaratnya kula ingkang pados-pados muter-muter wiwit SMK yen Pak 2006 ya. Iku mawon lebih sekitar 3 tahun iki lho kok saged nampi ternyata Hindu itu sama sebenarnya. Kalau ditarik karena dalam semua agama sama. Itu cuma mendengar kalimat ini Pak. Terkadang kebenaran yang kita pahami adalah kesalahan yang belum kita pahami. Itu pulau angan terus. Akhirnya pulau muncul akhirnya
sampai sekarang dia belum bisa menerima. Nggak ada beda antara Kristen, Hindu, dan lain sebagainya, Buddha dan seterusnya. Nah, berarti aku Pak sepakat kok betul dengan Pulau Mas Tani misalnya usul-usul kok disingkat contoh sing dalam perpecahan itu sebagai usaha tersesat. Sepakat. Di depan perangai selalu mungkin disesat, berterima tersesat, saat juga tersesat. Terus kesasar ngawur, ngawur. Berarti dia tidak mengenali hidup dan tidak tahu Tuhan sebenarnya. Orang yang tersesat ini kan orang ngerti ini Gusti sejak temen ini. Karena Gusti ini pun sesuai kali bayangan otaknya. Dengan secara singkat mawon, misalnya yang memiliki terus sebuah di negara final itu, dengan ingin menunjukkan bisa lah musim putih itu, ingin menunjukkan bisa sing pundi, pulau sing tak ngerti mana. Jadi kalau kita ngerti bisa sing putih ini takkan masih ya bekanku. Apa dia bisa melihat yang keluar masuk ini? Nanti mawon naik pulau. Karena tanpa ada ini saya tidak hidup. Berarti kan ini hidupnya Tuhan. Kalau yang hakiki Tuhan itu berada pada zatnya sendiri. Ya jelas semua nah apa dengan keluar masuknya ini nggak ada. Karena sistem saya tembalangin kompresor bisa dihirup manusia, oksigen. Kenapa kebanyakan oksigen apa buat mati? Karena ya, maksud zat itu ya zat dari angin yang kita hirup itu. Ada sederhana sekarang sih. Ini satu dua pertanyaan lagi. Saya tuh punya teman, tak hitung dari sore kita hitung temanku yang model itu ada 11. Jadi selalu dia memberikan pesan. Aku merindu jauh toko Ratu, Pantai Selatan, jauh dari leluhur. Dan rata-rata pesannya itu mulai saiki kudu hati-hati. Gue bakal kejadian ini ngeten iki. Kalau dereng ngapos kuwi sinawe. Dereng ngapos begini kuwi putus jatuhipun Pak. Saiki kok kan tenan. Ngatasi awak dhewe urip ten zaman opo. Nah leluhur niku urip zaman opo. Kok saat ini kita dawuh kok kurang gawe men leluhur niku. Begitu lo yakin leluhur awak dhewe niku sampun nyuwarga mulya wis ora butuh kondo-kondo, wis ora butuh ngilingno. Ngoten lho. Kok ada bolak-balik kok bolak-balik dawuh. Yang ini lu model nopo terima dawuh niku. Angger sik diyen lombok kali uyah niku aja mereka. Untuk kalau kepengen ngerti, nek panjenengan iki ambek asal dawuh nalika niku nglampahi nopo. Kula tak miringaken tak nguping ten miringane. Terus pundi carane dawuh? Sing dimaksud dawuh niku adalah hasil otak kita yang jernih dengan pemikiran. Ya, hati sing halus keren angen-angen niku dawuh. Nah, itu minta becik niku lah adalah napa nek jenengan mestani bahasa kerene simbol dari dawuh niku wae. Mane kok kadang-kadang sing mungel. Kula nate panggil Nyiro Kidul, fisik. Niku uang napa demit sing ngomong niku? Fisik napa dikawani. Lah nggih mulane. Niku lho nek panjenengan nggih buktikan. Ngono lho nek panjenengan nggih kok mereka amen apa kurang gawe apa kurang penak kurang luhur niku manggen ten alame saniki. Kok sampai butuh dikeloni wong niku lho. Kok meremehkan kesaktiane yang niku wau. Namanya saya bisa pun dangu pengen kula ulas iki. Begini apa gitu kebangetan ngoten niku. Sing tertarik niku masalah dawuh itu ketika kemudian kita harus melakukan sesuatu yang baik, yang istiqomah, terus tiba-tiba mendapatkan pencerahan sepakat betul. Itu yang disebut dengan barangkali yang diterima oleh orang-orang yang suci itu seperti itu. Sedaya dawuh niku maksud mawon. Jadi kesucian otak cara berpikir, kesucian hati cara berangan-angan, terus kaping 3 kesucian zakar lain nyimpen utawa oleh ngerso saman. Nah, dengan melakukan 3 itu adalah yaitu yang dinamakan santri. Tanpa bisa melakukan 3-3-nya itu, jangan pernah sekali-kali
dia ngaku santri, soalnya santri kali kiai tingkatannya di kudu santri. Nah, proses gaulnya itu barangkali tiap orang beda-beda ya Pak? Nggih beda-beda, Ya, sesuai kalian kejernihan otak niku mau. Meskipun enten tiba-tiba kok ono suara ngeten. Contohnya pun ngaten Mas, mun sewu nggih. Saat ini jenengan asal rezeki. Lah rezeki niku kejaba panjenengan damel kebutuhan niku bisa pun cekap. Niku wonten kelebihan. Dengan sendiri, dengan angen-angen, terus akhirnya angen-angen niku nimbulaken penyono. Wah, tonggo kae kita urip rada berat. Tonggo kae kita butuh bantuan. Terus dengan itu semua akhirnya lahir dari hati untuk datang ke situ memberi. Niku dawuh. Ngono lho. Atau sing dimestani wahyu. Jadi sampai Allah dawuh. Niku kula ngira ora nyono, ya ora ngira kira-kira nggih ora percaya gamane ngoten. Dari Allah niku dawuh langsung sampai bisa ditulis. Berarti Allah kalian makhluk sami. Padahal mukhalafatul hadis. Nah, niku lah sifatipun. Nah, berbeda dengan apa yang bicara itu bukan sifat. Nah iya kan, kalau istilah Tuhan itu sama dengan makhluk kan, suaranya ya sama. Nah, kan ngoten. Nah, kaping kali pun wong dawuh kan bahasa Arab. Napa Gusti Allah iki wong Arab? Napa betul bener terus begitu? Nah, kenapa saling diperdebatkan? Karena meyakini Allah itu menguasai alam semesta ini loh semua. Jadi sampai bahasa mau tidak kenal. Dan dari kejernihan otak cara berpikir, kejernihan hati cara angan-angan, akhirnya dia melahirkan fatwa-fatwa yang itu adalah tajali atau dawuh dari pangeran itu sendiri. Ya, jadi saya kemarin bikin sebuah acara Nusantara Spiritual Forum di Marwan, bahwa salah satu poinnya ketika orang melakukan proses spiritual itu memang harus rasional, bukan malah justru kemudian sedikit-sedikit bencana, halusinasi. Aku mari dikandani kanjeng niki, dikandani kalau niki. Nah, itu yang menurut saya memang itu oke lah. Jadi memang penyampaian orang itu berbeda-beda, tapi kalau perspektif kita kok Indonesia itu gimana mau maju, kemudian generasi mudanya seperti itu semua ya Pak. Nah, ini berani pun, panjang asal jauh kira-kira nih. Nek kula penjenengan atau tiang-tiang atau kira-kira nih waktu menerima dahulu dulu. Aku ya kuat, apa ya wani. Nyatane baru terima dawuh, ya dijak mampir teng warung ya mangan. Di situ iwak pirik ngoten nggih milih nek enten tongkol tapi milih tongkol. Nah, orang menerima dawuh kok model ngoten. Ini mboten mungkin. Nek tindakan jauh cara jauh kowe naik kendaraan kok mlaku mawon. Karena dawuh niku spirit. Menilai tiang itu bukan kabel ya Pak, karena ternyata ngerti loh Pak maksudnya kalau panggil tiang kata suka aku nih duit bukan yang buat turun ya Pak, tapi nih menang-menangan kok kuat apa bonang sampai misalnya dia munafik ngoten niku munafik dan dengan di depan orang memperlihatkan bahwa dia itu orang suci, orang yang tidak butuh duniawi. Neng nyatanya uripe niku sik disokong saking mangan. Tiang mulai balik malah tiang itu nek butuh mangan, jadian asin dian pedes, ora rasa semuci. Lakoni urip niki mawon lho. Biasa-biasa mawon. Ya biasa-biasa mawon, sing penting aja nakoni wong liya, nggih. Aja nyengsakno wong liya, ora usah gawe ribetin yang sanes. Nek ikhlas niku ukurane ati ora kena diucapno. Jadi nek menungso nggih urip cara menungso mawon, rasa urip cara demit. Bang mendawuh tahun ini bakal terjadi seperti inilah. Wis disikir somale. Kita udah gulung kali alam sambat. Jadi alam murka itu adalah karena apa ya? Karena ucapan kita sendiri. Karena alam adalah saksi dari segalanya. Tapi kan masuk akal nih misalnya terus Indonesia terus pakai kelompok Bani Suruh terus Bung Karno itu berarti proses kan sudah balik dari basis suatu dunia udah masuk akal. Lagi melalui pun
Kula kok kemendel men. Uripe niku lho urip sing model napa? Ngoten lho. Saat ini Pak Karno sing paling nonjol mawon nggih. Waktu Jawa tanpa lagi payung mboten kejawan. Artine tiyang napa? Kan tiyang sekti mandraguna. Tegese sekti niku len nata jiwa ragane niki apik mandraguna sak ucape dadi. Nah, karena napa? Karena Pak Karno niku ora mangan niku nek menapa panganan sing badhe didhahar niku mboten kok sembarang rebet. Nah ini kita sih waktu hubungan kali yang ditinggal tenang. Nenggalan pemahaman enggak, malah Pak Karno itu elek. Saat ini tiang zaman saat ini, nopo mau sebutannya, itu terus sakit mendirikan negara atau mempersatukan negara. Jika itu Pak Karno, betul tentu. Tapi kenapa jasa-jasa itu dihilangkan? Nek perlu nih kok sampai dikenal. Tambah orang segan-segan fisik nih bisa diserang malah bahwa Pak Karno itu salah begini dan lain sebagainya. Dan kok sampai agama terus rakyat tentrem ini betul jasa-jasa Pak Karno.